Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Kesehatan Masyarakat akan membuat sebuah video edukasi penanganan bencana kekeringan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nizal Dwi Utami, NIM 201102023. Yang kedua, Novira Rosalina, NIM 201102025. Yang ketiga, Septi Nuryani, NIM 201102026. Yang keempat, Frantilia Supiana, NIM 201102027. Yang kelima, Ahmad Hambali, NIM 201102035. Dan berikut ini video edukasi penanganan bencana kekeringan. Pengertian kekeringan. Kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4 kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kedua, kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Ketiga, kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Keempat, kekeringan sosial ekonomi merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Kekeringan karena ulah manusia. 1. Kekeringan antropogenik. Kekeringan antropogenik terjadi karena melanggar aturan yang telah dibuat, seperti penggunaan air lebih besar dari ketersediaan air. Selain itu juga disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan hilangnya sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Di sini ada contoh bencana kekeringan. Penyebab kekeringan yang pertama adalah musim kemarau yang terlalu lama. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia, musim kemarau terjadi antara 3 hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber air tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air, karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. Yang kedua adalah tidak ada daerah resapan. Kekeringan juga dapat disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air. Agar tanah dapat menyimpan air, maka di atasnya dibutuhkan pohon-pohon yang berguna untuk menyerap air hujan, kemudian menyimpannya sebagai air tanah. Daerah-daerah yang masih asri umumnya memiliki cadangan air tanah yang lebih banyak daripada daerah gundul tanpa pepohonan. Pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi untuk mengikat air, namun juga sebagai sumber oksigen, mencegah erosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan air yang berlebihan. Penggunaan air di luar batas kewajaran dapat menyebabkan kekeringan. Air yang digunakan tanpa memperhitungkan kecukupan sumber air untuk melewati musim kemarau akan menimbulkan kekurangan cadangan air pada bulan puncak kemarau. Oleh karena itu, penghematan harus dilakukan. Misalnya dengan mandi menggunakan shower dan bukan menggunakan gayung. Yang keempat adalah mata air yang menghilang. Berkurangnya atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain seperti perubahan iklim, penebangan hutan, keringnya sungai bawah tanah, dan lain sebagainya. Jika sumber mata air seperti sumur telah kering, umumnya masyarakat akan membeli air atau mengambil air ke sumber-sumber lain dengan menempuh jarak yang jauh. Yang kelima adalah jarak sumber mata air yang jauh. Ketika masyarakat bergantung terhadap sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Maka jika terjadi kekeringan pada sumber yang biasa diambil tersebut, masyarakat tidak dapat lagi memperoleh sumber air. Oleh karena itu, masyarakat setempat akan mencari sumber mata air lain yang bisa saja jaraknya jauh berkali-kali lipat. Yang keenam adalah tidak ada penampungan air. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Pada daerah yang kerap mengalami kekeringan, umumnya akan membuat penampungan air secara swadaya di tiap RT. Penampungan air tersebut ditujukan sebagai cadangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Dampak kekeringan. Yang pertama, kekurangan sumber air minum. Dampak yang paling fatal bagi kehidupan manusia adalah kurangnya air minum. Tubuh yang kekurangan cairan akan mengalami dehidrasi. Tidak hanya akan dialami oleh manusia, namun hewan-hewan juga akan mengalami kekurangan cairan tubuh karena tidak adanya air untuk diminum. Yang kedua, kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain fungsi utamanya untuk air minum, air juga dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti memasak, mandi, buang air, mencuci, dan sebagainya. Jika tidak ada air, maka kegiatan-kegiatan rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, tanaman dan hewan mati. Akibat bagi tanaman adalah layu hingga kematian. Tanaman menjadi bagian penting dari siklus oksigen dan menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman mati, maka sumber makanan bagi hewan dan manusia akan berkurang dan menyebabkan kelaparan bahkan ancaman kematian. Yang keempat, bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen. Akibatnya, cadangan makanan bagi masyarakat menjadi langka. Yang kelima, lingkungan kotor. Adanya air dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran di sekitar kita, misalnya mengepel lantai, membersihkan hewan, dan lainnya. Jika kekeringan melanda, maka tidak ada sumber air untuk membersihkan lingkungan. Yang keenam, wabah penyakit. Bibit penyakit akan muncul jika kekeringan terjadi. Hal ini disebabkan karena kebersihan tubuh dan lingkungan tidak terjadi karena ketiadaan air. Penyakit yang umumnya muncul adalah gatal, jamur, dan penyakit kulit lainnya. Pada materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang bencana kekeringan, ada beberapa tahapan untuk penanggulangan bencana kekeringan ini, dimulai dari tahap prabencana, saat bencana maupun pasca bencana. Untuk tahapan prabencana, tips kesiapsiagaan untuk menanggulangi bencana kekeringan ini yang pertama yaitu kita harus bisa mengedukasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Yang ketiga yaitu pembuatan dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Yang keempat yaitu memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Dan yang kelima yaitu memberikan perlindungan sumber-sumber air yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Keenam yaitu membuat waduk atau embong yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Pada saat terjadi bencana, ada juga beberapa tahapan yang harus kita segera lakukan agar bencana kekeringan bisa segera diatasi. Tahapan-tahapan pada saat terjadi bencana di antara lain yaitu kita bisa membuat sumur bor untuk mendapatkan air. Kita juga bisa menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Langkah selanjutnya yang bisa juga kita lakukan yaitu kita melakukan penyematan hujan buatan di daerah tangkapan hujan, dan kita juga bisa menyediakan pompa air dan melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giling. Bencana alam apapun akan berdampak besar bagi populasi manusia. Antisipasi apa yang perlu kita lakukan saat musim kemarau tiba? Antisipasi yang pertama yaitu hemat air atau menggunakan air secara wajar, yaitu dengan jangan boros saat mandi. Yang pertama,
Ini sebagian orang bilang mandi itu santai, harus dinikmati, dan kadang sampai berjam-jam hanya urusan mandi. Nah, tentu ini sangat pemborosan. Mandi secukupnya, gunakan shower untuk menghemat air. Yang kedua, mematikan keran air saat tidak digunakan. Ini kadang sepele, tapi sering kita melalaikan. Tentunya banyak alasan, antara lain lupa dan lain-lain. Untuk antisipasi yang kedua, bahwa salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak kekeringan adalah melakukan penghijauan. Penghijauan secara tidak langsung dapat menurunkan kemungkinan terjadinya dua bencana alam. Yang pertama, kekeringan dan banjir atau tanah longsor. Dengan banyaknya pohon, maka saat hujan turun, air yang dari atas akan meresap ke tanah, tidak langsung mengalir ke sungai. Ini air akan tersimpan ke dalam tanah, tertahan oleh akar pohon, dan pada waktunya saat musim kemarau, air bisa kita dapatkan. Untuk antisipasi yang ketiga, yaitu membuat penampungan air yang berskala besar. Contohnya yaitu waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan ini bisa menampung air yang sangat banyak. Saat musim hujan tiba, air bisa kita tampung. Sehingga saat kemarau tiba, waduk bisa difungsikan banyak hal selain dari kebutuhan air minum, yaitu mungkin irigasi atau kebutuhan energi. Yang terakhir, air adalah kehidupan kita. Mari kita jaga kelestariannya dengan menggunakannya penuh tanggung jawab. Aku akan menjagamu jika kamu mau menjagaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.